Imam Abu Laith Samarqandi itu di dalam kitab Tanbihul Ghafilin menjelaskan ada 3 ayat yang kalau Allah turunkan itu selalu bergandengan. Selalu bergandengan. Ayat itu adalah aqimus shalah wa atuz zakah. Itu banyak di Al-Quran. Salah satunya di Al-Baqarah 43. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Dan yang ketiga itu anishkurli wali walidai. Ini Allah kalau menurunkan ayat ini selalu bergandengan. Lalu kemudian Al-Faqih Abu Laith As-Samarqandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu menjelaskan, apabila orang itu mengerjakan sholat, lalu kemudian orang itu tidak zakat, maka sholatnya, pahala sholatnya tidak diterima oleh Allah. Nah ini Pak, ingat ini Pak. Nah, jadi jangan cuma sholat saja, sholatnya rajin, tapi nggak mau kalau sudah mengeluarkan zakat, nggak mau, nggak diterima. Ada lagi ati Allah wa ati Rasul, taati Allah dan taati Rasul. Taati Allah dan taati Rasul. Ada orang yang sekarang itu sudah mulai mengabaikan hadis. Hadis itu banyak palsunya, banyak doifnya, banyak ininya. Udahlah, kita nggak usah pakai hadis, pakai Al-Quran saja. Kalau orang seperti ini, ati Allah wa ati Rasul, mentaati Allah tidak mentaati Rasul, tidak diterima amal ibadahnya. Nanti kita buktikan. Yang ketiga, anishkurli wali walidai, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, firman Allah, wali walidai, dan kepada kedua orang tuamu. Beribadah kepada Allah dengan tidak berbakti kepada orang tua, semua amalnya itu ditolak oleh Allah. Imam Abu Laith As-Samarqandi kemudian membuktikan kata-kata ini, la yaqbalullahu wahidatan minhunna bi ghairi qarinataha, tidak akan diterima kalau tidak gandengannya itu juga dikerjakan. Salat enggak, zakat enggak diterima, mentaati Allah tidak mentaati Rasul enggak diterima, berbakti kepada Allah tidak berbakti kepada orang tua, itu amalnya tidak diterima. Malam ini kita lihat kisahnya di kitab Tanbihul Ghafilin. Jadi diriwayatkan dari Aban dari Anas bin Malik. Ini dikisahkan oleh Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik. Suatu hari, kana syabun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusamma Alqamah. Dulu di zaman Rasul ada seorang sahabat muda bernama Alqamah. Wa kana syadidal ijtihad adimas shadaqah famaridu fashtadda maradahu. Jadi sahabat ini rajin ibadah. Sahabat Alqamah ini rajin ibadah, sholatnya berjamaah, sedekahnya juga banyak, ibadah malamnya, puasanya juga semuanya banyak. Suatu hari dia sakit, fashtadda maradahu, maka dia sakitnya itu tambah parah. Maka kemudian dia mengutus istrinya, faba'atsati imratahu, kemudian dia mengutus istrinya menghadap Nabi. Ketika kemudian istrinya menghadap Nabi, istrinya berkata, ya Rasul, anna zawji fin naza fa aradtu an u'allimaka bi hali. Ya Rasul, suamiku Alqamah sakit. Suamiku Alqamah sedang naza. Naza itu sakaratul maut. Lalu kemudian istrinya mengatakan, fa aradtu an u'allimaka bi hali, aku berharap engkau dapat mengajarkan sesuatu kepada suamiku yang sedang nazar itu. Rasul kemudian memerintahkan kepada Bilal, ya Bilal, Ali, Salman dan Ammar, idhabu ila Alqamah fanduru mahalu.
Pergilah ke rumah Alqamah dan lihat bagaimana keadaan dia. Rasul tidak langsung, tapi nanti akhirnya Rasul juga ke sana. Maka kemudian berangkatlah 4 sahabat ini sahabat besar semuanya. Bilal, Sayyidina Ali, lalu kemudian siapa tadi? Al-Farisi, Salman Al-Farisi, lalu Ammar. Nah, ketika sampai di rumah Alqamah, sudah menjadi rutin apabila ada orang yang akan meninggal itu ditalqin. Maka ketika sahabat Alqamah itu ditalqin qul la ilaha illallah, untuk mengucapkan la ilaha illallah lidahnya keluh, lidahnya kaku, tidak bisa. Ini sahabat. Nanti kaitannya membantah. Ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa enak banget mengucapkan la ilaha illallah kau bisa masuk surga. Ini buktinya. Jadi kendati pun orang itu ahli ibadah, ketika akan meninggal belum tentu bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dalam kaitan ini. Lalu kemudian dari 4 sahabat itu diutuslah Bilal. Bilal menghadaplah kepada Rasul, sampaikan bahwa Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bilal menghadap Rasul. Singkatnya begitu Bilal menghadap Rasul, lalu Rasul bertanya, hal lahu abawan, apakah Alqamah itu masih mempunyai ayah dan ibu? Kila, salah seorang sahabat berkata, amma abu faqad mata walahu ummun kabiratus sin. Kalau bapaknya udah meninggal ya Rasul, tapi ibunya sudah sangat tua. Jadi masih punya ibu. Lalu kemudian Bilal diperintah, Bilal datangi rumah ibu Alqamah, sampaikan salamku, katakan kepadanya, aku yang mendatangi dirinya atau dia yang datang kepadaku. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka kemudian Bilal itu pergi ke rumah ibunya Alqamah. Sesampai di sana, Bilal mengatakan salam dari Rasul dan mengatakan apa yang Rasul perintahkan. Ibunya Alqamah ngerti, tidak elok kalau Rasul yang datang kepada dirinya, akan lebih elok kalau dirinya yang mendatangi Rasul. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Setelah ibu Alqamah itu datang menghadap Rasul, lalu dia duduk di samping Rasul, lalu kemudian Rasul berkata, Rasul bersabda, asduqini fa in kadzabtini ja'ani al-wahyu min Allah kaifa kana halu Alqamah. Ibu, katakan yang sejujurnya. Kalau ibu berkata yang tidak jujur tentang Alqamah, kadzabtini ja'ani al-wahyu, akan datang wahyu kepadaku dari Allah, akan mengatakan bagaimana yang sesungguhnya Alqamah itu tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Masya Allah. Sampai-sampai Rasul mengatakan, jujurlah kepadaku, sampaikan tentang Alqamah secara jujur. Kalau engkau tidak jujur, maka Allah akan memberi wahyu kepadaku mengenai bagaimana yang sebenarnya Alqamah. Hadirin rahimakumullah. Ibunya berkata, qalat ya Rasulullah kana yusalli kadza. Alqamah itu sholatnya luar biasa. Wa yasumu kadza, dan dia juga puasanya luar biasa. Senin Kemisnya, ayyamul bidnya. Wa kana yasaddaqu bi jumlatin minad darahim ma yadri kam waznuha. Begitu juga sedekahnya, dirhamnya, uangnya. Dia banyak bersedekah. Ma yadri kam waznuha, sampai-sampai aku itu tidak tahu berapa banyaknya. Wa ma adaduha, dan jumlah
Ini luar biasa ini, Pak. Luar biasa. Sholatnya luar biasa, jamaahnya luar biasa, tahajudnya luar biasa, puasanya luar biasa, Senin Kemisnya luar biasa, Ayyamul Bidnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, sampai-sampai ibunya mengatakan, "Mayatri kambasnuha, berapa jumlahnya aku pun nggak tahu. Wama ada dua dan saya juga tidak tahu berapa jumlahnya. Saking banyaknya sedekah." Rasul kemudian berkata, "Fama haluki wahalu, fama haluki wahalu." Lalu kemudian bagaimana hubunganmu dengan anakmu itu? "Ya Rasul, inni alaihi sakhitatun wajidah." Ya Rasul, aku itu sangat murka terhadap anakku. Aku itu sangat marah terhadap anakku. Rasul kemudian, "Walimadhalik?" Bagaimana bisa begitu? Bagaimana bisa engkau sangat marah kepada anakmu itu? Padahal anakmu itu sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya sampai gak kehitung. Qala kana yu'thiru imra'atahu alayya wa timuha fil asyahi wa sini. Dia itu lebih mengutamakan istrinya, lebih memanjakan istrinya daripada aku. Dia lebih menuruti istrinya dan dia membangkang terhadap diriku. Na'udzu billah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Rasul menegaskan, "Sukhtu ummihi hajaba lisanahu an syahadati an la ilaha illallah." Marahnya ibunya itu menutup lisannya Alqamah sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ini. Jadi kalau jadi anak jangan coba-coba. Sholatnya luar biasa, dakwahnya luar biasa, segala macamnya luar biasa, tapi ibunya sendiri dibikin marah. Ini pelajarannya. Karena Rasul sudah tahu intinya adalah kemarahan ibunya sehingga lisannya Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka kemudian Rasul perintah kepada Bilal, "Bilal, intalik wajma' khataban katsiratan hatta ukhribu binnar." Bilal, kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya untuk bisa membakar Alqamah hidup-hidup. Nah, ini kan Rasul luar biasa. Boleh 3 menit lagi? Nih, tanggung. Lalu kemudian Ibu Alqamah mendengar Rasul memerintahkan Bilal untuk mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya untuk bisa membakar membakar Alqamah. Ibunya berkata, "Ya Rasulullah, ibni wa thamaratu fuadi takhribuhu binnar baina yadayya." Ya Rasul, anakku, buah hatiku, kesayanganku akan engkau bakar di hadapan diriku. Fa kaifa yahtamilu qalbi, gimana perasaan hatiku ya Rasul? Nah, ini seorang ibu ini. Sudahlah dia murka, tapi begitu kata Rasul akan Bilal kumpulkan kayu bakar, kita bakar saja Alqamah. Ibunya langsung, "Ya Rasul, apakah engkau akan membakar anakku, kesayanganku, buah hatiku di hadapanku ya Rasul?" Kemudian Rasul menegaskan, "Ya Ummi Alqamah, fa'adzabullah asyaddu wa abqa." Hai Ibu Alqamah, siksa Allah itu sangat pedih dan kekal. Fa in sarraki an yaghfirallahu lahu fa'arda anhu fa walladhi nafsi biyadi la tanfa'u shalah wala sadaqah ma dumti alaihi sahata. Kalau engkau bisa memaafkan Alqamah dan meridhoi Alqamah, maka Allah akan ridho kepadanya. Maka demi aku yang berada di kekuasaan Allah, la tanfa'us shalah wala sadaqah, tidak ada manfaatnya salat, tidak ada manfaatnya sedekah, madum ti alai syahidatun, manakala engkau sebagai ibunya masih marah kepadanya. Hadirin rahimakumullah. Singkat kisah, lalu kemudian ibunya Alqamah
mengangkat tangannya. Ya Rasul, asyhadullah fi sama'i wa anta ya Rasulullah wa man hadarani anni qad raditu an Alqamah. Ya Rasul, aku bersaksi di hadapan Allah dan di hadapan dirimu, wa man hadarani, dan di hadapan orang yang hadir di sini, anni qad raditu an Alqamah, aku ridha, aku memaafkan Alqamah anakku. Begitu dimaafkan oleh ibunya, Rasul segera perintah, ya Bilal, fandur hal yastati Alqamah an yaqula la ilaha illallah. Bilal, cepat segera engkau pergi ke rumahnya Alqamah. Apakah Alqamah bisa mengucapkan la ilaha illallah atau tidak, ya Bilal? Kemudian tatkala Bilal intaha ila babi sami'a Alqamah yaqulu la ilaha illallah, tatkala Bilal itu sampai di depan pintunya, sampai di pintu, menginjakkan di pintu, sami'a yaqulu la ilaha illallah, Alqamah sedang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, lalu Bilal masuk. Ketika Bilal masuk ke rumah, lalu kemudian Bilal mengatakan, ya hulai inna saqata ummi Alqamah hajaba lisanah an syahadah wa inna ridhaha intalaq lisanah famata min yaumi. Bilal mengatakan, wahai sekalian manusia, kemarahan ibu Alqamah itu yang menutup lisannya Alqamah, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tapi begitu ibunya memaafkan, maka Alqamah pada hari ini wafat, dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ini terakhir penutup yang penting. Fa'atahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasul datang ke rumah Alqamah. Kemudian Rasul fa'amara bi ghuslihi wa takfinihi. Kemudian Rasul itu memerintahkan dimandikan, lalu dikafankan, wa shalla alaihi, dan Rasul mensolati, mengimami sholat jenazahnya. Kalau sudah diimami Rasul, insyaallah masuk surga, amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian Rasul setelah kemudian jasad Alqamah ditanam, ala thumma qama ala syafiril qabri, kemudian Rasul berdiri di kuburnya Alqamah, menegaskan, ya ma'syarul muhajirin wal ansor, wahai orang-orang muhajir dan orang-orang ansor, man faddala zaujatahu ala ummihi fa alaihi laknatullah. Hei orang-orang muhajir dan orang-orang ansor, barang siapa yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, fa alaihi laknatullah, maka dia akan dilaknat oleh Allah. Na'udzu billah. Wala yuqbilu minhu sarfun wala antan yaknil faraid wan nawafil. Enggak ada gunanya. Sholat wajib, sholat sunnah, sedekah, semua nggak ada gunanya. Kalau ibunya marah, semua itu nggak ada gunanya. Sholatnya, sedekahnya, semua nggak ada gunanya. Insya Allah kita menjadi orang yang berbakti kepada ibu kita, dan kita tutup dengan wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.